Bang Milano Lubis, Yes. terima kasih Bang. Ini kita yang mau mengkonfirmasi Rabu kemarin Vanessa Angel ditetapkan tersangka di Polda Jawa Timur. Tanggapan Anda sebagai kuasa hukum? Ya kita, ya karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kita pasrah. Vanessa sendiri juga menyampaikan kalau dirinya pasrah akan menjalani ini. Ya kita sebagai warga negara kan taat hukum. Cuman kita lihat aja nanti sampai sejauh mana pemeriksaan nanti Vanessa sebagai tersangka. Oke. Apa ada kesan bahwa penetapan ini dipaksakan gitu? Ya kalau menurut kacamata kami ya sebenarnya bukan dipaksakan, terburu-buru, terlalu terburu-buru. Karena pemeriksaannya sendiri kemarin dari BAP pertama itu masih terkait dengan penangkapan, foto penggerebekan itu. Yang kedua kemarin baru sekitar masalah chattingan pribadi ya. Karena itu yang kita lihat hanya dari telepon Vanessa dan Siska. Jadi sifatnya masih pribadi gitu. Jadi belum ada keterkaitan kalau dibilang ada kumpulan mucikari atau segala macam, tidak ada. Baru hanya sebatas Siska. Kalau hanya sebatas Siska ya otomatis klien kami mestinya sebagai korban. Oke. Polisi menemukan bahwa adanya foto-foto yang itu kemudian dijadikan bukti. Apakah benar memang begitu? Terkait foto-foto juga belum ada di dalam pemeriksaan Vanessa. Makanya kami bilang kemarin ini kesannya terlalu terburu-buru. Kita padahal kooperatif, sangat kooperatif. Dari awal Vanessa itu kooperatif, sangat kooperatif lah. Intinya dia buka semua dari kejadian awal sampai akhir, apa yang terjadi itu dia cerita. Kedua, kemarin pun cat-cat yang ditunjukkan kepada kita juga, kita kooperatif kok. Ini apa maksudnya dari cat ini. Terus kemarin terakhir, sebelum dihentikannya BAP yang kedua itu, memang Vanessa sakit. Tapi baru ada 3 pertanyaan terkait masalah rekening. Nah, tapi ini pun belum selesai karena Vanessa lupa ini transaksi ini karena transaksinya udah lama. Jadi belum tidak ada data yang ditunjukkan Vanessa. Ini transaksi terkait apa? Apakah bukti ini memang ada kegiatan itu atau tidak? Tidak ada. Jadi hanya sebatas ini rekening Vanessa ada uang masuk segini ya. Dia lupa lah. Apa itu gitu. Jadi belum ada sampai sejauh itulah. Maksudnya bukti-bukti mengaitkan ke arah itu belum ada. Soal video dan foto yang katanya ada dalam tanda kutip senonoh itu? Nah gini, itu juga belum ditanyakan, belum ditunjukkan pada kita video yang mana, foto yang mana. Karena kan foto yang beredar saat ini pun kan kita sedang mau proses juga. Kita akan segera laporkan juga bahwa adanya siapa yang mendistribusikan foto ini. Karena Vanessa tidak merasa pernah mendistribusikan foto. Nah, foto yang mana juga gitu. Yang ke ES? Iya, yang mana fotonya? Apakah kan pihak ES sendiri bilang kalau foto yang ada Vanessa di ES juga biasa aja, foto biasa. Bukan ada suatu foto maksudnya yang mengarah ke prostitusi atau apa, tidak ada kan menurut keterangan kuasa hukum. Tapi menurut polisi Bang, menurut polisi kemarin dikatakan bahwa Vanessa aktif dan mengeksploitasi dirinya sendiri. Tidak masalah, kita kooperatif, kita menghargai keputusan pihak kepolisian kalau menetapkan Vanessa tersangka. Tapi nanti kita lihat lagi buktinya apa gitu. Karena kalau dibilang aktif, kami belum menerima nih yang aktif yang mana, foto yang mana, video yang mana belum ada. Artinya jadi kita pokoknya intinya mengikuti aja, mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Karena sudah ditetapkan sebagai tersangka, kita jalanin nanti prosesnya. Dari pihak Vanessa apa sudah diberi dan dikasih lihat percakapan-percakapannya itu? Percakapannya ada, iya tapi antara Siska dan Vanessa dan tidak ada sama sekali mengarah ke situ. Tidak ada yang menawarkan diri atau secara aktif gitu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Artinya polisi mengada-ngada atau gimana? Ya kita nggak ngerti, karena ini kan masih pemeriksaan selanjutnya kan ya. Pasti kan nanti diperiksa sebagai tersangka. Kita lihat nanti apa yang disuguhkan oleh pihak kepolisian. Tidak apa-apa, kita ikhlas. Vanessa juga udah ikhlas untuk menjalani ini. Kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita kooperatif dari awal. Boleh tanya penyidik lah. Vanessa sangat kooperatif, tidak ada, maksudnya tidak kooperatif tidak ada. Semua dijelaskan dengan detail sama Vanessa. Kapan jadwal pemeriksaan Bang? Belum tahu, kita belum dipanggil sebagai tersangka, belum ada panggilan dari resmi dari Polda, belum ada. Pasti kan nanti sampai juga kan pasti tetap akan diperiksa sebagai tersangka. Langkah yang selanjutnya akan diambil dari tim kuasa hukum? Langkahnya kita mengikuti proses ini.
kita taruh kita tetap membangun komunikasi yang baik kok dengan Polda Jawa Timur. Cuman kita kemarin ini agak kaget juga begitu ditetapkan sebagai tersangka karena menurut kami kuasa hukum itu masih belum selesai pemeriksaannya gitu. Tapi nggak apa, kita sangat menghargai Polda Jawa Timur karena kita diterima dengan baik juga di sana, diperlakukan dengan baik. Oke lah, nggak apa-apa. Apa ada kesan Vanessa itu seperti ditarget? Hanya Vanessa yang selalu dicecar gitu? Kalau masalah itu enggak lah, kita belum mau berpikir itu. Tapi sebenarnya kan saat ini kan memang yang ditujukan sepertinya hanya Vanessa. Karena si user sendiri kan nggak ketahuan siapa sekarang. Sampai saat ini nggak ketahuan kan fotonya yang mana, orangnya yang mana, kan nggak tahu. Anda menuntut juga untuk itu dibuka? Ya mestinya dibuka dong, sama-sama semuanya gitu. Jangan hanya Vanessa, mucikari aja ditutup, ya kan? Vanessa terang-terangan dari awal. Artinya ada kesan bahwa memang Vanessa yang disudutkan gitu? Ya kalau klien kami merasa ya dia sedih aja lah karena ini kan ini sudah merusak image-nya dia yang dia bangun dari 12 tahun ya sebagai public figure dengan susah payah dari umur 13 tahun. Hancur dalam seketika, dia saat ini masih trauma. Trauma ibaratnya orang ngetuk pintu aja dia kaget. Saking traumanya. Kalau nangis itu udahlah, air mata itu udah. Ya tapi mau gimana lah, ini kan udah terjadi. Dia sudah pasrah, dia juga pasrah sama Tuhan. Dan sudah pasrah juga kepada Polda Jawa Timur, nanti langkahnya gimana. Kita ngikutin, kita taat hukum. Yang dikenakan pasal ITE itu? Pasal 27 ayat 1. Betul. Ya kita lihatlah nanti. Apakah masuk itu pasal itu masuk apa tidak. Dari pandangan kuasa hukum sendiri? Ya lihat dulu lah, karena gini, susah kami bilang kalau untuk saat ini kami belum bisa. Kenapa? Karena kami belum melihat arah itu. Karena pemeriksaan sendiri baru hampir sebatas itu gitu. Tiba-tiba ada katanya video, foto segala macam itu belum disuguhkan kepada kita. Catnya pun belum ada yang cat yang berbau apa. Terus foto, video yang ditransmisikan itu yang mana? Artinya Cat sejauh yang ini ditransmisikan yang mana? Belum ada yang ditransmisikan. Apakah ada cat antar Vanessa itu beredar? Kalau beredar siapa yang menyadarkan? Kan tidak ada. Cobalah, itu kan Undang-Undang ITE 27 ayat 1 kan jelas. Kalau kami berpatokan Vanessa ada korban. Vanessa adalah korban. Bukan pelaku yang secara aktif. Bukan. Tidak ada, tidak aktif. Tidak aktif ya? Tidak aktif. Tidak hanya menjaring perantara, kuasa hukum salah satu muncikari berharap proses hukum dapat menyasar dalang sesungguhnya dari bisnis prostitusi artis. Bang Franky, kuasa hukum ES, terima kasih waktunya. Terima kasih. Kami ingin menanyakan terakhir pada saat pemeriksaan, poin-poin apa sebenarnya yang ingin digali oleh kepolisian? Ya. Kemarin ada pertanyaan dari pihak penyidik kurang lebih 35 ya, 35 pertanyaan. Poin-poinnya itu dari pihak penyidik. Jadi klien kami disuruh menjelaskan mekanisme pada saat kejadian itu. Baik. Seperti itu. Klien Anda, ES, saat ini disebut sebagai muncikari. Apa pembelaan dari klien Anda bahwa benarkah ia menjalankan secara aktif untuk mencari klien untuk Vanessa Angel? Tidak demikian. Selama ini klien kami dia juga membantah bahwa dia disebut sebagai mucikari. Mucikari kan kita sudah tahu makna daripada mucikari itu apa. Dan kami belum bisa menyimpulkan itu. Biar nanti kalau perkara ini sampai di persidangan, biar nanti pengadilan yang memutus. Baik, Bang. Artinya apa peran ES di sana dalam kasus ini yang melibatkan Vanessa Angel yang disebut juga sebagai prostitusi online? Apa peran ES di sana? Peran klien kami di sini dia hanya sebagai penghubung. Penghubung antara teman-temannya ya, teman-temannya. Jadi teman-temannya ini yang dia kenal ada yang namanya DN, ya. Terus ada yang namanya TN, terus ada yang namanya WN,
ada yang namanya VZ, ya, terus baru klien kami ES. Artinya di situ ada sebuah jaringan yang memang bekerja untuk mencari artis yang bisa dipesan begitu? Menurut klien kami bukan begitu. Jadi teman-temannya yang tadi itu mereka hanya ingin minta tolong, ya, minta tolong. Minta tolong dalam hal apa, Bang? Artinya kalau misalkan ada job-job misalkan seperti itu, ya, jadi mereka minta tolong untuk dikonfirmasi ke mereka. Job itu artinya dalam perihal apa? Yang kita ketahui bahwa Vanessa ke Surabaya yang dikatakan untuk membawakan sebuah acara gitu, ternyata hal lain yang ditemukan oleh polisi. Ya, yang sering mereka komunikasikan adalah job-job mengenai pengisian acara seperti MC, ya, dan acara-acara lainnya. Nah, kalau kasus yang terjadi pada tanggal 5 itu, jadi klien kami juga tidak banyak mengetahui, ya, karena pada saat itu hanya VZ yang menelpon dia menyuruh ke Surabaya untuk menemani saudara VA. Oke. Untuk mengisi acara di Surabaya pada saat itu. Pada saat itu apakah klien Anda juga mengetahui ia ternyata dibawa ke hotel, Vanessa dibawa ke hotel, dan posisi klien Anda saat itu benar ada di hotel itu juga kan? Iya, benar. Klien kami tidak membantah itu. Jadi sesampainya di hotel, klien kami duduk di mobil, di lobi maksudnya, ya, duduk di lobi hotel. Kemudian ada yang namanya DN. Ada namanya DN menyuruh klien kami untuk masuk ke kamar. Nah, tidak lama kemudian klien kami masuk kamar, dia lagi duduk, lagi asik main handphone, sekitar 5 menitan, jadi terjadilah penggerbekan itu. Oke. Begini, kalau itu terjadi prostitusi, nah siapa pelakunya? Itu yang harusnya diungkap dengan ES. Nah, itu yang kami tanya kan. Sedangkan klien kami tidak tahu siapa pelakunya itu. Nah, itu nanti kita akan gali terus. Tapi kami ingin mengkonfirmasi juga bahwa ada keterangan Vanessa sempat mengirimkan juga foto-fotonya untuk disebarkan juga untuk mencari pelanggan dalam tanda kutip. Disebarkan ke mana ini? Melalui klien Anda? Itu foto-foto itu kan tidak banyak, itu kan foto biasa, ya. Jadi kalau VA ini memesan kepada apa namanya itu VZ, ya, untuk memberikan fotonya kepada teman-temannya, jangan, ya, contohnya ke klien kami misalkan seperti itu. Kalau misalkan ada job-job acara MC seperti itu, jadi bisa berkomunikasi untuk mengisi acara itu. Ada penikmat, ada yang dinikmati, dan kemudian mereka deal, sudah selesai. Sanksi pidananya tidak ada.